Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali. Saya Laili Komariatin, mahasiswa Pasca Sarjana Unipdin Jombang. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tutorial uji Wolfowitz dengan SPSS sebagai tugas dari mata kuliah statistik. Di sini esensi fungsi ini adalah untuk menguji sekumpulan besar hipotesis pengganti. Pengujiannya tidak pada jenis perbedaan tertentu, tetapi pada sembarang perbedaan. Untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif, dua sampel independen bila datanya disusun dalam bentuk ordinal dan disusun dalam bentuk Hans. Langkah-langkah uji Wolfowitz dengan SPSS for Windows. Satu adalah input data, kemudian kedua adalah analisis, yang ketiga adalah output SPSS. Contoh kasus yang akan kita gunakan dalam latihan ini, tutorial ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja putra dengan remaja putri. Untuk itu, dilakukan penelitian terhadap 15 siswa kelas 8 SMP yang telah mengalami mimpi basah dan 15 siswi kelas 8 SMP yang telah menstruasi. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Kita langsung masuk kepada program SPSS. Kita klik File, kemudian New, kita klik Data. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik variabel view, kemudian kita klik di nama, kita beri nama sini sex. Terus kemudian di kolom kedua kita beri gender. Nah, karena tidak ada desimal, maka desimalnya kita nolkan. Setelah itu di label kita lengkapi perkembangan seks sekunder pada remaja awal. Kemudian yang gender kita lengkapi dengan jenis kelamin. Nah, kemudian karena ini ada dua, putra atau putri, maka yang values kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. 1, kita ketik remaja putra. Terus kita add. Kemudian yang kedua kita beli remaja putri. Nah, kita add. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita lengkap, maka kita masuk ke data view. Data view kita beri yang seks, kita beri yang ada di sini data A ini kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita copy paste ya. Nah, kemudian yang remaja putri kita masukkan di angka 16 karena ini ada 15 data. Nah, kita masukkan di sini, kita paste. Nah, kita beri kode yang gender ini, yang putra beri kode sesuai tadi 1 sampai nomor 15. Kemudian yang 16 karena ini putri, kita beri kode 2 tadi. Kita beri kode 2 sampai angka 30.
Setelah itu kita simpan di ini ya, kita save. Nah, kemudian kita simpan, setelah kita beri nama. Setelah itu kita analyze. Nah, di analyze di sini non parametric text. Kemudian kita cari yang legacy dialog, yang ini, terus kemudian kita cari two independent sample karena kita ada 2. Maka akan muncul seperti ini. Yang perkembangan seks kita masukkan ke kotak tes variabel list. Yang jenis kelamin kita masukkan ke grouping variabel karena ada 2. Kemudian di sini ada define group. Kita tulis ini 1, ini 2, terus kita continue. Maka kita pilih uji kita yaitu Wolfowitz. Yang lain kita abaikan, maka langsung kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu, munculnya adalah seperti ini hasilnya. Maka kita interpretasi berdasarkan pada tabel frekuensi terdapat 15 data dari remaja putra dan 15 data dari remaja putri. Pada tabel tes statistik terlihat pada jumlah rangkaian number of runs, minimum yang memungkinkan atau minimum possible adalah 0,020 dan jumlah rangkaian number of runs maksimum yang memungkinkan maksimum possible adalah 0,999. Hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja putra dengan remaja putri. HA terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja putra dengan remaja putri. Berdasarkan hasil analisis uji Wolfowitz, diperoleh nilai Z hitung baik untuk rangkaian minimum maupun rangkaian maksimum masing-masing sebesar min 2,044 dan 3,159. Berarti Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja putra dengan remaja putri. Dengan membandingkan taraf signifikansi p-value dengan galatnya, jika signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikansi lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Berdasarkan data kolom asimsik 1 Thailand asimtotik signifikansi untuk satu sisi baik untuk rangkaian minimum atau maupun rangkaian maksimum masing-masing sebesar 0,020 dan 0,99 karena signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja putra dengan remaja putri. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan di mana hipotesis H0 yang diajukan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja putra dengan remaja putri ditolak. Artinya, terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja putra dengan remaja putri diterima. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.